Indonesia, 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 tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu, Bapak, suster, frater, para saudara dan putra-putri terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita diingatkan pada hari ini bahwa iman itu bukan sekedar mengutip apa yang dikatakan orang, menghafal dan bisa meniru dengan sempurna, tetapi lebih-lebih tanggapan pribadi kita akan kehendak Tuhan. Maka iman yang sesungguhnya merupakan relasi pribadi dengan Tuhan yang bermuatan respon positif terhadap perwahyuan dan panggilan serta perutusannya. Oleh karena itu pada awal perayaan ini malah kita hening sejenak mengakui segala kelemahan dan dosa kita agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengendaki agar karya penyelamatanmu dilanjutkan oleh para pengikut-Mu. Tuhan, kasihanlah kami. Engkau telah memilih Petrus sebagai wadas, tempat gereja-Mu Kau dirikan dengan memberikan kunci kerajaan surga kepadanya. Kristus, kasihanlah kami. Engkaulah Putra Allah yang hidup, yang menyerahkan kekuasaan untuk mengampuni kepada umat pilihan-Mu. Tuhan, kasihilah kami. Tuhan, kasihilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja surga. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak tunggal, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mendasarkan gereja-Mu dalam diri Petrus dan para rasul. Kami mohon peliharalah gereja-Mu agar tetap berpegang teguh pada ajaran para rasul dan setia pada panggilannya untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
syukur pada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pernyataan Petrus merupakan awal dari terbangkitnya iman bagi umat Kristiani. Apa yang penting kita garis bawahi sehingga tanda tanya berbagai masalah terjawab sekurang-kurangnya dari keyakinan kita? Yang pertama, iman itu bukan berdasarkan pada logika, pada pikiran manusiawi, tetapi berdasarkan penangkapan batiniah,
keunggulan rasa bagaimana menangkap apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan berikan teladan, penyelamatan, berkat, dan seterusnya. Kalau berdasarkan logika, tentu saja bisa berpikir, oh, Yesus itu lebih rendah dari Yohanes Baptis. Kenapa? Karena Yesus itu anak tukang kayu. Sementara Yohanes Pembaptis anak imam senior. Ibunya adalah adik sepupu dari Ibu Elizabeth. Tentu lebih rendah. Tetapi bukan logika. Yang ditangkap adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan dan dirasakan sebagai dalam pertanyaan, anak manusia, siapa menurut kalian? Lalu apa yang disampaikan oleh murid-murid sudah jelas, belum cukup dia menyatakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang kedua, Yesus juga menyatakan bahwa iman seperti ini bukan karya atau katakanlah perolehan manusia semata-mata. Tetapi disebutkan bahwa bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Artinya kemampuan manusiawi semata akan hanya mencari siapa-siapa yang bisa dilihat. Nabi-nabi ini itu seperti rekan-rekan lainnya. Tetapi daya tangkap bahwa segala yang diajarkan, segala yang diteladankan, segala yang dilakukan sebagai karya penyelamatan sungguh ajaib dan itu bukan kemampuan manusia, maka dia percaya inilah anak Allah yang hidup, Mesias yang kita percayai. Yang ketiga, apakah cukup bahwa kita punya iman itu? Dalam bacaan pertama disebutkan bagaimana orang yang punya keyakinan atau pengetahuan, punya jabatan, kedudukan tertentu, tapi tidak melakukan apapun bagi orang lain. Karya penyelamatan tidak dilaksanakan, lalu Tuhan akan menghukum dan menyingkirkan segala posisi dan status saatnya. Oleh karena itu, kita diingatkan bahwa mungkin di antara kita itu yang namanya penerimaan sakramen oleh status tertentu, orang-orang yang tertahbis. Tetapi mendoakan dan membuat seorang selamat itu tidak tergantung pada kehebatan seseorang, tetapi bisa jadi siapapun bisa percaya pada Tuhan dan menghadirkan karya penyelamatan Tuhan di dalam kasus-kasus itu. Oleh karena itu, marilah kita garis bawahi belajar dari Santo Petrus yang juga punya banyak dinamika logika yang tidak mudah dimengerti. Mengapa dia sejak awal tidak mau menerima berita bahwa Yesus akan menderita dan sengsara serta wafat. Dia tidak mau juga dibasuh kakinya oleh sang guru. Dia menyangkal, ini logika-logika yang lemah, tetapi keyakinannya tetap sama, sehingga akhirnya dia betul-betul dijadikan dasar batu bara, artinya dibalik kepercayaan yang ia ungkapkan pertama dibanding murid-murid yang lain, itulah menjadi dasar bagaimana karya keselamatan Tuhan melalui siapapun akan terwujud. Semoga kita belajar dari Santo Petrus yang penuh dengan kekurangan dan dinamika, tetapi iman yang sungguh berelasi pada Tuhan, kemudian merespon secara positif terhadap segala perwahyuannya, bahwa Allah adalah Maha Kasih, bahwa panggilan dan perutusan kita itu seringkali merupakan sesuatu yang tidak mudah kita jalani, tetapi percaya dan melaksanakannya, itulah
yang menjadi tanda iman, harapan, dan kasih kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menjawab sabda Tuhan dengan memperbarui iman kepercayaan kita. Kita doakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kehadiran Yesus Kristus ke dunia merupakan bukti cinta Allah Bapa yang tak pernah meninggalkan umatnya. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga hidup umat Kristiani dibangun di atas Yesus Kristus sebagai batu dasarnya, dan gereja dibangun berkat pelayanan umat berdasarkan kasih, iman, dan harapan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita ucapkan syukur pula atas tahbisan imamat ke-33 Romo Yakubus Sudarmadi PR, atas ulang tahun ke-8 Saudari Lauren Alexa Putri Arleta, atas ulang tahun ke-51 Saudara Agustinus Andi Setiawan. Syukur dalam perayaan pesta nama lingkungan Maria Regina wilayah Yohanes Mijen. Syukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria dan Rosario. Pembebasan untuk permasalahan Ananda Daniel Christi. Syukur ulang tahun ke-4 Christologus Choir dan Christologus Children Choir sebagai paduan suara orang muda dan anak-anak dari Paroki Santo Petrus Christologus BSB. Semoga selalu setia semangat dalam melayani dan memuji Tuhan. Bapa yang makasih, syukur kami yang kami panjatkan ini merupakan hasil dari kebaikan dan anugerah-Mu yang memberikan pada kami kelahiran, pembaptisan, termasuk juga pentahbisan, pengabulan terhadap doa-doa, dan juga tekad semangat kami untuk mengabdi Engkau dan sesama di dalam tugas-tugas yang dipercayakan pada kami. Semoga apa yang kami syukuri ini benar-benar membuat kami merasa semakin bahagia, damai, dan sejahtera karena perlindungan dan berkat bimbingan-Mu. Kami mohon kabulkanlah doa kami. Kita unjukkan pula permohonan. Mohon rahmat dan berkat dari Allah untuk Romo Yakubus Sudarmadi PR,
pastor paroki kita, agar senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, setia, dan penuh perhatian dalam pelayanan kepada umat dan sesama, terutama dalam tugas pengembalaannya di paroki Santo Petrus Krislogus BSB, serta mohon perlindungan dan berkat Allah untuk seluruh umat lingkungan Maria Regina wilayah Yohanes Mijen. Bapa yang Maha Kasih, sikap iman, harapan, dan kasih saudara-saudara kami ini merupakan respon terhadap panggilan dan perutusan-Mu serta perwahyuan yang Kau limpahkan kepada saudara-saudara kami, khususnya lingkungan Maria Regina dan kepada Pastor Yakobus Sudarmadi PR. Semoga hidup, karya, dan pengabdiannya benar-benar di hadapan-Mu dan menjadi penyalur berkat karya penyelamatan bagi sesama. Kami mohon kabulkanlah doa kami. Kita berdoa juga bagi kedamaian jiwa Saudari Sisilia Sukirah yang genap 13 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Saudara Nixon Nikolaus Sinaga yang genap 1 tahun dipanggil Tuhan. Dan Nenek Elizabeth Tambing yang 3 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Bapa yang makasih, Engkau telah membebaskan saudara-saudara kami ini dari keterikatan dan beban-beban kehidupan dunia untuk Kau panggil kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami percaya masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam kehidupan kami, tak seorang pun yang sempurna di hadapan-Mu, tetapi iman, harapan, dan kasih mereka berkenan di hadapan-Mu sehingga Engkau akan menyambut mereka. Semoga Kau satukan mereka dalam komunitas surgawi. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, tinggallah senantiasa bersama kami sehingga kami saling membangun, meneguhkan, sehingga gereja-Mu menjadi gereja yang penuh dengan pengharapan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami memuji Engkau ya Allah Salam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah. Kami memuji Engkau ya Allah Salam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah. Berdoalah saudara-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini Engkau berkenan membangun kami menjadi gereja-Mu yang bertahan dan berkembang di tengah aneka macam tantangan zaman
dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah disebut. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan wafat dan kebangkitannya, Ia membebaskan kami dari belenggu dosa dan maut, dan menganugerahi kami martabat mulia yang baru. Kini kami digelari kaum pilihan, bangsa yang kudus, umat Allah, maka dimanapun kami berada, kami mewartakan bahwa dengan kekuasaan-Mu Engkau telah memanggil kami dan kegelapan masuk, dari kegelapan masuk ke dalam cahaya iman dan menerangi dan memantapkan hidup kami. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan harapan iman kita. Kristus akan
Bapa, kami menangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur. Kami mempersembahkan padamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu ini dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan roh kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, bersama Santo Yosef, mempelainya matulus dan setia, bersama para rasulmu yang kudus, para martirmu yang jaya, dan bersama Santo pelindung kami masing-masing, khususnya Santo Petrus Krisologus, dan semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai, sejahtera, dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih bersiarah di bumi ini, bersama hambamu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Robertus, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah doa-doa umatmu yang engkau perkenankan berhimpun di sini, demi kerahiman dan kasih setiamu ya Bapa. Persatukanlah semua anakmu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau menganugerahkan, melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persatuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kepada kami dan ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni dosa kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaslah. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha agar kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, yakni damai-Ku yang kuberikan kepadamu. Janganlah Kau perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Panglima kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita, Yesus Kristus, beserta kita, sekarang dan selamanya. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihlah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia.
Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, sudah pantas bebas saya, tapi bersabar aja. Semoga keikutsertaan kita dalam perjamuan tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir. Aku terpisah daripadamu. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Saudara-saudari terkasih, kita bersyukur bahwa Tuhan berkenan hadir dalam hati saudara, menyentuh dan meneguhkan iman, harapan, dan kasih kita. Mari kita doakan anak-anak putra-putri kita terkasih yang dengan semangat luar biasa ingin
bertumbuh dan berkembang bersama kita. Bapa yang makasih, Engkau telah menganugerahkan kepada setiap keluarga anak-anak yang merupakan bagian masa depan keluarga ini, sehingga mereka yang sungguh dicintai oleh Tuhan Yesus menjadi bagian dari persyaratan barang siapa mencintai dan mengembangkan mereka ke dalam iman, harapan, dan kasih akan diselamatkan. Sebaliknya mereka yang tidak mengindahkan dan kurang mempedulikannya, Tuhan akan mengutuk dan menghukumnya. Tuhan, limpahkanlah berkat-Mu pada putra-putri kami ini. Semoga apa yang mereka terima dan mereka jalani sungguh akan membuat orang tua menjadi bentangan tangan Tuhan bagi masa depan mereka, dan Kau teguhkan dengan berkat-Mu sehingga semuanya berjalan sesuai dengan yang Kau hendaki. Limpahkanlah berkat-Mu pada putra-putri kami ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bumi penuh buah karya-Mu ya Tuhan. Engkau menganugerahkan roti dari dalam tanah dan anggur yang menggembirakan hati manusia. Kami percaya bahwa kebaikan hati-Mu ya Tuhan sungguh terlaksana karena kehadiran-Mu di antara kami berkat kerendahan hati dan kerelaan Sang Bunda. Maka marilah kita berdoa dengan perantaraan Sang Bunda. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menghimpun kami sebagai gereja-Mu dan menganugerahkan Ekaristi sebagai daya pemersatu bagi kami. Semoga gereja-Mu semakin berkembang dan menjadi berkat bagi sesama, sehingga semakin banyak orang dihantar kepadamu sampai kelak menerima anugerah kebahagiaan di surga dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara terkasih, tayangan pengumuman sebagaimana tertulis disebutkan, Bapak Ibu Saudara, selama misa live streaming new normal, kolekte dan persembahan dapat dimasukkan dalam kotak di pintu dekat sekretariat gereja BSB atau transfer rekening bank dan seterusnya. Pengumuman pernikahan, pengumuman yang kedua akan menerima sakramen pernikahan Saudara Hilarius Sapeng dan Saudari Maria Tinjak, keduanya dari lingkungan Santo Isidorus BSB Semarang. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan sebagai akhir dari perayaan Ekaristi ini. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga saudara sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.